Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjibi likulli kamal, al-man'uti bikulli ta'zim wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmalil ahwal wa ihtassa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man irtanama ta'assiya bihi fit takhalluq bi akhlaqihi wa syama'ilihil hisan minal ali wal ashabi wat tabi'ina lahum ala mamarri zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, huwa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Shadaqallahul azim. Para ulama dan umara yang saya muliakan, khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asyik Bustami, Al-Mukarram Bapak Lurah kita yang saya hormati, dan para remaja yang saya cintai, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang terhormat. Alhamdulillah bahwa pada malam yang diberkati ini kita bersama-sama dapat hadir dalam satu haflah di mana diadakan peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah dibacakan rawi dan dibacakan asyraqal, di mana kita sama-sama berdiri pada saat disebutkan kelahiran junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semua berdiri seragam, memang nikmat sekali nampaknya. Memang dulu di masa hayatnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda begini, la taqumu li kama taqumul a'ajimu li akabirihim. Janganlah kamu berdiri untuk menghormat aku sebagaimana orang-orang ajam menghormat orang-orang besar mereka. Setelah sabda ini didengar oleh para sahabat, mulai saat itu sahabat-sahabat Nabi tidak lagi berdiri untuk menghormat Nabi. Tetapi saudara-saudara hadirin sekalian, pada satu ketika di mana sedang berkumpul para sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya, dan di antara lain seorang ahli sastra pujangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan bin Thabit juga hadir di situ. Tidak berapa lama Nabi pun datang. Sahabat-sahabat tidak ada yang berdiri kecuali Hasan bin Thabit, sambil dia membacakan beberapa bait syair yang bunyi syair itu begini: qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqum. Artinya, qiyami lil azizi, berdirinya aku ini adalah untuk menghormat seorang yang mulia.
alayya fardun, atasku hukumnya adalah wajib. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, dan meninggalkan kewajiban itu bukanlah suatu hal yang lurus. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku heran melihat orang yang mempunyai kefahaman, mempunyai akal. Yara hadzal jamala wa la yaqumu, dia melihat keindahan yang datang ini tetapi dia tidak berdiri. Serempak di waktu itu sahabat-sahabat Nabi yang lain berdiri menghormat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak melarangnya. Di sini nampaknya ada satu benturan antara larangan Nabi dan antara apa yang diuraikan oleh Hasan bin Thabit, sehingga membawa pengaruh kepada sahabat-sahabat yang lain untuk berdiri. Apakah ini bukan berarti satu penentangan terhadap sesuatu yang telah diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan anehnya pula Rasulullah tidak marah dan tidak melarang mereka berdiri di waktu itu. Ini kejadian cukup menyibukkan para pakar-pakar ilmu untuk mentahqiqkan permasalahan, sehingga terwujudlah di kalangan mereka satu aqidah, satu kaidah, satu norma yang berbunyi sulukul adab aula min imtithalil awamir, menjalankan adab lebih utama daripada menjalankan perintah. Nabi perintah jangan berdiri, tapi adab sangat meminta untuk berdiri menghormat Nabi. Jadi itu diihtimalkan junjungan kita Rasulullah melarang jangan sahabat-sahabat berdiri karena tawadhu'nya beliau. Karena Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Di dalam Al-Barzanji dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu dan tawadhu, suka merendahkan diri. Itulah sebabnya maka dia melarang orang menghormat beliau sampai demikian. Tetapi setelah Hasan bin Thabit membacakan pelaksanaan adab itu, maka Rasulullah tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwa sulukul adab aula min imtithalil awamir, menjalankan adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Alhamdulillah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini tetap berlaku dan dapat bertahan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di kitab Barzanji sendiri dengan gamblang dinyatakan hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi a'immatun dzawu riwayati wa rawiyah. Pahamilah ini, sungguhnya menganggap baik akan berdiri di waktu menyebutkan kelahiran Rasulullah SAW. Siapa yang menganggap istihsan, menganggap baik, a'immatun, beberapa imam, dzawu riwayati wa rawiyah, yang mempunyai ilmu riwayat, ilmu nakli dan ilmu akli. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, kenyataannya sampai pada masa sekarang tiap rawi dibaca, asyraqal dibaca, selawat dibaca. Itu adalah ciri-ciri peringatan Maulid dari sejak leluhur kita dulu. Begitulah peringatan Maulid, tidak sunyi daripada selawat dan tidak sunyi daripada pembacaan rawi. Saya pikir kalau memang peringatan Maulid itu tidak ada pembacaan rawi dan pembacaan selawat, cuma pidato-pidato saja, barangkali tidak beda dengan rapat RT. Tidak ada selawatnya, tidak ada rawinya, tidak ada riwayat maulidnya.
Oleh karena itu saya katakan alhamdulillah bahwa kita masih bisa bertahan dengan tradisi yang baik ini di kalangan kaum muslimin. Dan biasanya di Jakarta ini menjadi adat, kalau sedang asyakal itu ada orang yang mengedarkan parfum wangi-wangian, dan juga ada yang membawa bunga untuk dibagi-bagikan kepada hadirin. Sebetulnya ini merupakan satu simbolik, suatu hal yang sangat bermanfaat apabila kita falsafahkan. Dan ini pun ditunjang oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taruddut tiba war raihana fa innahuma ya'tiyani minal jannah. La taruddu, jangan kamu menolak tip, wangi-wangian yang diberikan, war raihana, dan bunga-bungaan. Fa innahuma ya'tiyani minal jannah, karena kedua benda ini datang dari surga. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin tidak boleh enggan menerima uluran tangan yang baik. Kalau kita falsafahkan apa yang dilarang oleh Nabi untuk menolak wangi-wangian dan bunga-bungaan, itu akan membawa satu jumlah ilmu, akan menghasilkan satu jumlah ilmu yang dapat kita jadikan dasar untuk kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu biasanya ulama-ulama kaum muslimin tidak menolak, diterimanya itu, dikasih wangi-wangian, dikasih bunga, ambil. Walaupun barangkali tidak ada keperluannya, tapi ambil, karena ini uluran tangan yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh sambutan-sambutan remaja, sebagai satu idharul mahabbah, menzahirkan rasa cinta kasih kita kepada Rasulullah. Kita berkumpul di sini membaca rawih. Barangkali nanti sudah dihidangkan juga makanan-makanan, snack dan minuman-minuman. Ini kalau menzahirkan rasa cinta dengan begini adalah nikmat sekali. Kalau kita perbandingkan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan rasa cintanya kepada nabinya adalah dengan pedang dan darah. Mereka itu berjihad fisabilillah bersama-sama Nabi, membela agama yang dibawa Rasulullah. Itu adalah limpahan rasa kasih sayang kepada Nabi. Pengorbanan. Ya, kalau kita sudah berbangga barangkali menzahirkan kecintaan pada Nabi dengan peringatan Maulid, yang akhirnya kita makan nasi kebuli atau makan semur, saya kira kalau itu diperbandingkan dengan curahan rasa kasih para sahabat, amat jauh sekali. Tidak apa, sebab Maulid ini juga membawa kepada syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, itu timbul daripada hati yang takwa kepada Allah. Saya cuma mau perbandingkan, sebab banyak orang-orang sekarang sudah bersikap melecehkan sebagian sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu adalah yang menghadapi Rasulullah dalam perjuangan fisik yang penuh dengan pengorbanan untuk membela agama Allah. Saya pernah mendengar ada sebagian orang bilang Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak konsekuen
Begitu dia bilang. Karena Nabi tarawihnya 8, dia 20. Sayyidina Utsman ibn Affan juga dilecehkannya karena Nabi melakukan azan Jumat 1 kali, tapi Sayyidina Utsman mengihdaskan azan 2 kali. Itu tidak konsekuen dalam mengikuti syariat Nabi. Ini adalah satu pelecehan, satu penghinaan terhadap Rasulullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal Nabi pernah bersabda dalam hadis-hadis sahih, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, wa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu mencaci sahabatku, jangan kamu mencaci sahabatku, jangan kamu mencaci sahabatku. Karena jikalau sekiranya salah seorang daripada kamu membelanjakan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Salak di Indonesia ini, emas dia miliki segitu, dia sedekahkan untuk fisabilillah. Itu kata Nabi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, belum sampai nilainya sebagai apa yang pernah dikorbankan oleh para sahabat, 1 mud gandum sedekah untuk perjuangan Islam. 1 mud gandum yang disedekahkan, au nasifah, atau setengah mud gandum, setengah liter. Jadi sedekah-sedekah kita ini seperti Jabal Uhud emas, kalau dinilai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, belum mencapai derajat itu. Oleh karena itu, dengan hadis ini dapat kita bayangkan betapa besar kedudukannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat memprihatinkan kalau ada kaum muslimin yang masih mau menyebutkan hal-hal yang merupakan pelecehan terhadap sahabat-sahabat Nabi atau terhadap alim ulama. Nah, saudara-saudara hadirin sekalian, kita bilang kita ini izharul mahabbah, baiklah, mendahirkan cinta kasih kita pada Nabi, dan di antara lain peringatan Maulid kita ini adalah untuk bertazakkur dan bertasyakkur. Tazakkur artinya kita mengingat-ingat banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Lebih-lebih dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan umat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu sedang berada di tepi jurang daripada neraka, fa anqadzakum minha. Nabi selamatkan kamu daripada. Untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat ini. Banyak sekali nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita yang kita tidak sanggup untuk memperincinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah kamu mampu untuk membatasnya. Nah, itulah tadakkur. Karena kebanyakan orang melakukan penyelewengan, pendurhakaan kepada Allah karena mereka lupa, tidak ingat, tidak tadakkur. Mereka lupa atas nikmat-nikmat yang pernah dikaruniakan Allah kepadanya. Oleh karena itu, kenakalan Bani Israel yang mereka itu selalu membantah kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah peringatkan kepada mereka untuk mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang telah mereka peroleh sebagai limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei Bani Israel, ingatlah oleh kamu nikmatku, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat di atas kamu. Ini saudara sekalian, satu peringatan
dari Allah SWT kepada Bani Israel, supaya mereka jangan melupakan nikmat-nikmat Allah. Karena melupakan nikmat-nikmat Allah itu dapat mengakibatkan penyelewengan dan keluar dari jalur syariat. Kemudian setelah kita tadakkur, marilah kita bertasyakur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa min ajlih. Kita sebagai hamba ini mendaya gunakan seluruh nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita itu kepada jalan yang nikmat itu dikaruniakan karenanya. Jadi karena ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepadaku. Nah, jadi kita ini bersyukur kepada Allah berarti mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya pada malam ini. Itu namanya tasyakur. Orang bilang tasyakuran, selamatan, tasyakuran. Tasyakur itu artinya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa orang yang telah dikaruniakan kepada kita, atas nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu namanya tasyakur. Jadi kita memang orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang dari keimanan itu tercetus sifat syukur dan satu lagi yang namanya sifat sabar. Orang mukmin apabila mendapat nikmat dia bersyukur, dan kalau dia ditimpa bala cobaan dia bersabar. Jadi kalau begitu orang mukmin kedudukannya selalu baik. Sebab junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengagumi peristiwa seorang mukmin dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lah. Aku kagum melihat keadaan seorang mukmin, kata Nabi, bahwa urusannya orang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada hal yang seperti itu kecuali bagi orang mukmin saja. In asabatu sarra'u syakar. Kalau dia mendapat kesenangan dia bersyukur, fakana khairallah, maka ini merupakan kebaikan untuk dia. Wa in asabatu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa kesusahan dia bersabar, fakana khairallah. Ini pun merupakan kebaikan untuk dia. Jadi orang mukmin kalau tidak senang ya susah. Senang dia syukur, itu kebaikan. Wasana dizi syakirin, kami akan beri pembalasan terhadap orang-orang yang syukur. Kalau dia kena bala dia sabar, ini pun kebaikan. Karena Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan orang-orang yang sabar ganjaran terhadap mereka yang tidak terhitung. Nah, jadi kalau begitu orang mukmin ini amruhu dairun baina syukri wa sabri. Persoalan hidup kita ini hanya beredar antara syukur dan sabar. Ini cetusan daripada keimanan yang hakiki. Nah, begitu seharusnya seorang mukmin mensyukuri nikmat dan sabar terhadap bala. Kalau ini diterapkan, insya Allah segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tidak ada keonaran, tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada gejolak sosial. Karena mereka semua dapat menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Kebaikan ia disyukuri, kalau keburukan sabar. Kalau taat ditunjang, kalau maksiat dihapuskan, dijauhkan. Ini adalah sikapnya seorang mukmin. Sekarang para hadirin sekalian, kita tergugah sekali hati kita ingin memiliki dua sifat yang utama ini.
yaitu sifat syukur dan sabar. Bagaimana caranya kita memiliki dua sifat ini? Kita telah berupaya, tapi akhirnya nggak sabaran juga kita. Kita berupaya untuk mensyukuri, kadang-kadang kita lengah dan lupa. Ada satu resep, dan resep ini datangnya dari Rasulullah SAW untuk kita dapat mencapai sifat syukur dan sifat sabar, tersebut dalam sebuah hadis yang agak panjang. Bersabda Rasulullah SAW, khaslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabira, wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabira. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, fa hamidallaha ta'ala ala ma faddalahu bihi alaih, katabahullahu syakiran sabira. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqah, fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Begitu hadis yang berisi sebuah resep untuk mencapai sifat syukur dan sifat sabar. Yang artinya hadis itu begini. Khaslatani, kata Nabi, ada dua perkara. Man kanata fihi, barang siapa yang dua perkara ini ada di dalam dirinya orang itu, katabahullahu syakiran sabira, Allah akan menuliskan dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersifat sabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqah, barang siapa yang memandang di dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi dari dia, dia nilai keagamaannya. Jadi kalau melihat masalah agama kepada orang yang lebih tinggi dari kita, kalau kita ini orang mukmin yang mematuhi kewajiban salat umpamanya, satu hari 17 rakaat, tidak ada lebih-lebihnya, pas bandrol 17 rakaat jumlahnya, itu kita harus melihat kepada orang yang nilai keagamaannya lebih tinggi dari kita, nilai ibadahnya lebih banyak dari kita. Kita harus melihat, jangan orang yang cuma iktisar ala wajibat. Kita lihat kepada orang yang melazimkan nawafil, sunnah-sunnah. Mereka melakukan sunnah yang muakkadah yang 10 rakaat. Dia lakukan sunnah yang ghair muakkadah yang 12 rakaat. Dia lakukan salatul duha. Dia lakukan salat tasbih. Dia lakukan salat hajat. Dia lakukan salat istikharah. Dia qiyamul lail, sembahyang tasbih dan sebagainya. Puasanya bukan hanya Ramadan. Dia puasa Syawal. Dia puasa Asyura, Tasu'a. Dia puasa Senin Kamis. Dia puasa Nabiullah Daud, satu hari buka, satu hari puasa dan lain. Kita harus melihat yang begitu. Dan di dalam pergaulan di masyarakat, mereka mendapat nilai baik, baik terhadap tetangganya, baik terhadap siapa saja, sesama orang mukmin. Dan kecemburuannya hanya bukan dalam masalah harta benda, dalam masalah keagamaan. Kalau ada orang-orang lain yang non-Islam yang nampaknya mau membujuk-bujuk, itu kita ada kecemburuan. Ada apa? Mau apa ini? Nah, jadi harus ada perhatian. Nggak boleh, nggak mau tahu saja. Nah, orang yang begitu yang kita lihat. Satu. Jadi dalam urusan keagamaan kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita nilai keagamaannya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa duna, dan dia memandang di dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih rendah dari dia nilai keduniaannya. Kalau kita punya rumah bisa ngau, ada punya kamar mandi, ada punya WC, punya mobil, bisa pergi dengan keluarga kita. Lihat orang yang tinggal di kolong jembatan, hujan kehujanan, panas-panasan, mereka mandi air sungai, mereka mencari begitu susahnya. Kadang-kadang untuk mengejar 1 liter saja sulit. Kita alhamdulillah. Kalau dalam hal ini kita mandang kepada orang yang lebih rendah dari kita, fahamidallaha ta'ala ala ma faddalahu bihi alaih, maka dia memuji kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah sudah lebihkan dia daripada orang lain.
Kalau ini yang kita pegang, urusan agama kita lihat yang lebih tinggi dari kita, urusan dunia lihat yang lebih rendah dari kita. Kata bahullahu syakiran sabiran, Allah akan tuliskan kita sebagai orang yang bersyukur dan yang bersabar. Tetapi sebaliknya, man nadhara fi dinihi ila man huwa dunah, siapa yang memandang di dalam urusan keagamaannya kepada orang yang lebih rendah dari dia, nilai keagamaannya. Kalau dia sembahyang satu hari 17 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada temannya yang sembahyangnya cuma 4 waktunya, subuhnya nggak pernah sembahyang, atau yang nggak sembahyang sama sekali yang dilihatnya. Wah, sulit untuk dapat meningkatkan peribadatannya. So dia merasa udah paling jauh, sudah bisa kerjakan sembahyang 5 waktu dengan terpenuh. Sulit untuk meningkatkan, sulit untuk bersabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqa, dan dia memandang dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih tinggi dari dia, nilai keduniaannya. Kalau dia punya mobil satu, dia lihat orang yang mobilnya selusin. Dia cuma punya satu, punya Kijang satu. Orang lain ada BMW-nya, ada Mercy-nya, ada Timor-nya, ada Honda Civic-nya, ada Honda Leaf-nya, ada Honda Accord-nya, ya, punya Esteem, punya apa itu, Pajero. Kalau kita lihat orang yang begitu, kita punya Kijang dah. Kita lihat dia punya selusin mobil. Apa yang timbul di kita? Waduh, saya cuma satu, tapi dia punya 12. Kapan saya bisa mencapai seperti dia? 11 lagi. Bagaimana cara memperjuangkan itu supaya kita bisa dapat 11? Jadi yang timbul di waktu itu keluhan, bukan syukur. Keluhan. Dia mengeluh gitu. Kenapa dia cuma segitu, orang lain bisa begitu banyak. Sedangkan satu mobil Kijang yang sudah dia miliki itu nggak pernah dia ingat-ingat sebagai nikmat Allah. Kaya-kaya nggak ada itu, nggak diingat-ingatnya. Karena dia pikir yang lebih besar, yang lebih banyak itu. Saya keluputan, anu. Tapi nggak pernah dibilang saya dapat karunia Allah yang satu ini, tidak. Karena dia melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, orang yang begini di dalam urusan agama dia lihat kepada orang yang lebih rendah, nilai keagamaannya. Dalam urusan dunia dia melihat orang yang lebih tinggi dari dia, nilai keduniaannya. Lam yaktubullahu syakiran wala sabira. Allah tidak tuliskan dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ini resep dari Nabi. Boleh kita camkan dan kita catat, kita hayati. Mudah-mudahan akan membawa banyak manfaat dalam pedoman hidup kita selanjutnya. Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya ada menghikayatkan seseorang, memang nampaknya seperti anekdot, seperti lawakan begitu, tapi ini adalah waqiah, memang betul-betul terjadi. Saya bacakan ibaratnya begini, beliau katakan, wa kana Imran al-Khariji min adammi bani Adam wa imra'atuhu min ajmalihim. Fanadharat ilaihi wa qalat alhamdulillah ala anni wa iyyaka min ahli jannah. Qala wa kaifa? Qalat innaka ruziqta mithli fasyakarta wa inni ruziqtu mithlaka fasabartu al jannatu maw'udatun lisyakirin wassabirin. Artinya begini. Mungkin kalau Bapak belum ngerti, belum bisa ketawa, ya. Kalau belum ngerti barangkali geli juga dalam hati. Ada seorang laki-laki namanya Imran al-Khariji, ya, itu Imran al-Khariji makanya min adammi bani Adam, dia adalah anak Adam yang mukanya paling buruk di zamannya. Dia itu manusia yang paling jelek, ya, tampangnya paling jelek, tidak enak dilihat. Orang laki-laki namanya Imran al-Khariji. Wa imra'atuhu min ajmalihim, sedang istrinya terbilang daripada wanita yang tercantik di zamannya itu. Istrinya cantik sekali, tapi rupanya cantiknya sang istri ini cantik luar dalam. Artinya cantik rupanya juga cantik akhlaknya. Dia melihat kepada suaminya, dia bilang,
Alhamdulillah ala anni wa iyyaka min ahli jannah. Saya memuji kepada Allah bahwa saya dan kamu suamiku akan dimasukkan ke dalam surga sebagai ahli surga. Begitu sang istri bilang kepada suaminya. Kan suaminya kaget. Suami bilang, "Oh, kaifa? Kenapa? Kenapa kau bicara begitu?" Kata istrinya, "Innaka ruziqta mithli fasyakarta." Engkau diberi rezeki oleh Allah wanita yang seperti saya. Kan kau bersyukur. Wa ana ruziqtu mithlaka, aku dikasih rezeki oleh Allah orang yang seperti engkau. Enggak dibilang buruk rupanya. Yani yang seperti engkau, fa sabartu, saya sabar. Jadi engkau dikaruniakan istri yang cantik seperti aku itu engkau syukur, dan aku dikaruniakan suami yang jelek seperti engkau itu aku bersabar. Al jannatu mau'udatun lisyakirin wassabirin. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi kita nanti sama-sama dalam surga. Wah, kan main Pak ya, istri yang cantik dan juga akhlaknya. Cantik dan akhlak bagi wanita itu adalah satu kesempurnaan. Jarang-jarang kita temui begitu. Malah kadang-kadang ada udah nggak cantik ngambek melulu lagi. Ya, ini cantik tapi dia baik, ya bisa mengambil hati suami dan ya rupanya memang begitu. Allah Ta'ala jadikan untuk orang-orang yang menjadi ahli surga. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang ditunjuki oleh junjungan kita Rasulullah SAW untuk kita telusuri dan kita amalkan. Mudah-mudahan akan membawa kemanfaatan yang banyak. Para hadirin sekalian, saya kira walaupun tidak banyak saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak, Ibu akan selalu ingat ya, dan resep dari Nabi ini, dan kita bisa jadikan pedoman untuk hidup kita. Ini resep dari Rasulullah, bukan dari saya. Insya Allah akan membawakan manfaat yang banyak. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan untuk diri saya sendiri juga, supaya dapat mengingat-ingat selalu apa yang baik, apa yang buruk. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومؤتي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نظم أحوالنا، حسن أفعالنا، وخلصنا من ألم الفقر والذل، وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية، وحصل مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.